Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmat Allah lah kita dapat menyaksikan video tutorial kita yang ketiga ini, yakni tentang pengenalan mesin bubut CNC tipe kontrol GSK 928 TEA. Nah, baiklah Ananda sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dan fungsi dari mesin CNC GSK 928 TEA ini, kemudian bagaimana cara menghidupkan mesin CNC ini. Baiklah Ananda sekalian, di belakang Bapak sudah ada mesin bobot CNC yang akan kita pakai, yang ininya kontrol GSK 928 TEA. Nah, untuk itu marilah kita mulai dengan melihat atau mendeskripsikan bagian-bagian serta fungsi apa saja yang ada pada mesin bobot CNC ini. Mesin CNC ini terdiri dari beberapa bagian. Itu yang pertama adalah motor utama. Nah, motor utama ini adalah motor penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Motor ini adalah jenis motor arus searah atau DC, direct current, dengan kecepatan putaran yang variabel. Selanjutnya pada bagian belakang. Pada bagian belakang ini terdapat saklar, switch on dan off untuk menghidupkan mesin CNC, dan juga terdapat sumber kelistrikan bagi mesin CNC ini. Lalu pada bagian samping kiri, di bagian ini terdapat indikator oli atau tempat penyimpanan oli guna untuk menggerakkan eretan atau sumber pergerakan eretan pada mesin bobot CNC ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian di dalam. Ini adalah pintu mesin. Nah, pintu mesin ini berfungsi untuk melindungi operator dari berbagai macam serpihan benda kerja yang telah dibobot, dan juga untuk memantau proses pergerakan pahat terhadap benda kerja. Nah, selanjutnya pada bagian dalam. Pada bagian dalam yang pertama adalah eretan atau support. Eretan ini digunakan untuk dudukan rumah pahat dan menentukan arah gerakan penyayatan. Eretan pada mesin bobot CNC ini adalah yang pertama itu eretan memanjang atau sejajar dengan sumbu Z atau kiri kanan, kemudian eretan melintang atau sejajar dengan sumbu X atau atas atau bawah. Yang kedua adalah cekam atau cak. Cekam digunakan untuk menjepit benda kerja pada waktu proses penyayatan benda kerja berlangsung, yang dihubungkan langsung dengan motor penggerak utama. Selanjutnya adalah rumah alat potong atau revolver atau tool turret. Nah, rumah alat potong pada mesin CNC ini digunakan untuk menjepit alat potong atau pahat. Pada mesin CNC ini memiliki 4 buah rumah alat potong atau rumah pahat, dan yang aktif sekarang adalah 3, yakni pahat rata kiri atau rata kanan, kemudian pahat alur dan pahat ulir. Selanjutnya di sampingnya ada step motor. Nah, step motor ini adalah motor penggerak untuk eretan memanjang, melintang, dan rumah alat potong. Selanjutnya pada bagian atas ini ada lampu untuk penerangan mesin. Dan pada bagian belakang yang kosong ini sebenarnya adalah tempat untuk tailstock atau kepala lepas. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah control panel. Fungsinya yakni ini merupakan tampilan depan dari kontrol GSK 928 TEA yang terdiri dari 4 fitur, diantaranya ada LCD display, LED status indikator, port RS232 atau USB, kemudian yang terakhir ada keyboard. Nah, baiklah Ananda,
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pengoperasian dan apa saja fungsi-fungsi dari tombol yang banyak ini. Nah, sebelum itu mari kita belajar bagaimana cara menghidupkan mesin CNC ini. Untuk menghidupkan mesin CNC ini yang kita butuhkan yang pertama itu mengalirkan arus listrik dari panel kepada mesin CNC ini. Pertama kita buka MCB atau circuit breaker, kemudian kita naikkan saklar-saklarnya. Sudah totalnya ada 3, kemudian kita putar tombol emergency agar arusnya bisa keluar, kemudian kita pencet tombol yang berwarna hijau agar arusnya bisa langsung masuk ke mesin. Selanjutnya pada bagian belakang kita putar saklarnya, lalu lampu pada mesin akan hidup. Ini adalah tampilan depan dari kontrol CNC ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yakni memasukkan kunci untuk menghidupkan kontrol CNC ini. Nah, kemudian jika sudah, silakan diputar ke arah on, lalu layar monitor LCD-nya akan hidup. Nah, kemudian kita tekan tombol reset, maka akan ada tulisan emergency stop. Nah, kita harus memutar dulu atau melepaskan emergensinya, tombol emergency. Nah, setelah itu kita tekan tombol reset lagi. Nah, maka mesin sudah bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk pada pengenalan tombol-tombol yang ada pada kontrol GSK 928TA ini. Yang pertama ada tombol emergency stop. Ini berfungsi sebagai tombol darurat apabila terjadi kecelakaan atau tabrakan antara benda kerja dengan pahat. Maka tekan tombol emergency stop ini, pekerjaan atau proses pekerjaan pada mesin akan berhenti secara mendadak. Selanjutnya ada push generator atau tuas. Ini berfungsi sebagai tuas pemutar untuk arah dari eretan, baik itu eretan memanjang ataupun eretan melintang. Selanjutnya ada tombol yang berwarna hijau ini adalah tombol cycle start. Ini berfungsi untuk menjalankan program yang telah terprogram, baik itu otomatis maupun langkah per langkah. Selanjutnya ada tombol pause. Ini berfungsi untuk menghentikan sementara proses pemesinan atau proses pembubutan yang telah kita lakukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tombol pemilihan mode kerja atau working mode. Di sini ada yang pertama menu edit. Kita lihat pada monitor, ini yang aktif adalah menu edit, yang mana berisi file-file program yang telah kita simpan di dalam komputer mesin CNC ini. Selanjutnya di sebelahnya ada menu jok. Kalau kita tekan tombol jok, maka akan berpindah ke menu jok yang ada di sebelah menu edit. Menu jok ini berfungsi sebagai indikator sumbu atau pergerakan manual dari mesin CNC ini. Kemudian di sebelahnya ada menu auto. Nah, menu auto ini berfungsi untuk perintah eksekusi dari benda kerja. Nah, 3 menu di sebelahnya ini adalah menu indikator yang tidak boleh bagi siswa mengotak-atiknya, karena ini adalah settingan-settingan yang dimiliki oleh CNC ini.
Ananda semuanya hanya boleh menekan tombol edit, jog, atau auto ini ketika dalam praktikum CNC. 3 tombol sebelahnya ini, tombol parameter, offset, dan diagnosis itu tidak boleh ditekan atau diganggu. Kemudian kita kembali ke menu edit. Nah, bagian atas ini yang berwarna biru, ini adalah tombol reset. Fungsinya untuk mereset perintah yang sebelumnya kita perintahkan atau merefresh. Selanjutnya di bawahnya ada tombol shift yang berfungsi sebagai next atau forward sebelum atau sesudah halaman file program CNC yang telah kita simpan. Nah, kalau yang atas ini untuk sebelum, kalau yang di bawah ini untuk sesudah. Kita bisa lihat nomornya di sini. Selanjutnya ada kursor atau panah atas, bawah, kiri, kanan. Ini berfungsi untuk arah atas, bawah, atau kiri atau kanan. Selanjutnya ada tombol karakter. Ini ada huruf dan angka, kemudian simbol dan logika. Ini berfungsi sebagai kode yang dikenali oleh program yang seperti kita pelajari pada semester sebelumnya. Tombol-tombol ini berfungsi tergantung pada menu yang aktif. Kalau untuk tombol huruf, angka, dan kursor itu bisa digunakan di menu edit dan menu jog. Sedangkan tombol-tombol ini aktif hanya pada menu auto saja. Selanjutnya kita cek pada menu auto. Nah, ini ada tulisan auto run, berarti proses pengerjaan aktif secara otomatis. Nah, kalau kita tekan dry ini, di sini ada tulisan try run. Nah, ini berarti kita hanya mencoba atau dalam istilahnya kita melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan alur program yang telah kita bikin. Nah, untuk menggantinya kita tekan sekali lagi tombol dry itu sampai lampunya mati. Di sebelahnya ada tombol single. Tombol single ini berfungsi untuk menjalankan program secara bertahap atau sekali langkah. Nah, di sini di atasnya berubah menjadi single. Kalau kita aktifkan dry, maka akan berubah menjadi try single. Ini untuk mencek saja ya, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan alur yang telah kita programkan. Selanjutnya kita masuk pada tombol-tombol yang berada di bagian bawah sini. Ini pada bagian bawah ini terdapat tombol fungsi dan tombol manual, dan juga tombol start dan pause. Yang pertama kita harus mengaktifkan menu jog agar tombol yang di bawah ini dapat aktif. Yang pertama ini ada tombol SCCW atau spindle speed yang berputar berlawanan jarum jam. Jika kita tekan, maka spindle akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, untuk mematikannya kita tekan tombol S stop, maka spindle akan mati. Setelahnya ada tombol SCW. Nah, ini spindle berputar searah dengan jarum jam. Yang kita gunakan di mesin ini adalah spindle berputar searah dengan jarum jam atau SCW. Selanjutnya di sini ada tombol cooling. Nah, tombol untuk mengaktifkan coolant atau cairan pendingin untuk benda kerja. Nah, di mesin ini kita tidak memakai cooling ya, kita tidak memasang selang coolantnya. Akan tetapi di mesin-mesin lain ada. Kemudian yang di sebelah kanannya ada tombol gear shifting untuk mengganti roda gigi. Dan di sebelahnya ada tombol tool change. Ini berfungsi untuk mengganti tool atau pahat yang aktif. Nah, kita kan memiliki 4 buah pahat. Yang aktif sekarang adalah pahat nomor 1.
Jika kita tekan sekali, maka dia akan pindah atau mengganti ke tool yang nomor 2. Ini contohnya. Nah, kemudian di sini ada indikatornya, tool nomor 2. Nah, selanjutnya kita ganti lagi, maka dia akan mengganti ke tool nomor 3. Atau kita juga bisa tekan tombol T0101, maka dia akan pindah ke pahat nomor 1. Nah, selanjutnya di sini ada tombol X dan Z memiliki muatan positif dan negatif. Ini berfungsi untuk mengatur arah eretan atau jalan eretan sesuai dengan tombolnya. Kalau X min berarti ke atas, atau X positif, Z positif maupun Z negatif. Nah, selanjutnya ada tombol rapid, XY axis, step width, dan MPG. Nah, untuk tombol MPG sendiri ini berfungsi untuk mengaktifkan tuas atau mengaktifkan sumbu yang ingin kita gerakkan dengan tuas. Tuas yang dimaksud adalah pulse generator ini. Nah, kemudian bagaimana untuk posisi kita dalam menggunakan pulse generator ini? Yang pertama itu kita perhatikan badan kita, lakukan seperti ini. Nah, tangan kita yang kanan kita letakkan di sini, lalu kiri memegang pulse generator. Kemudian ke posisi kita condong melihat atau memperhatikan gerakan pahat atau eretan. Nah, kalau kita tekan MPG, maka bar yang berwarna kuning ini menunjukkan bahwasanya sumbu tersebut sedang aktif. Nah, di sini sumbu yang aktif adalah sumbu Z. Ini sumbu X. Nah, cara menggantinya kita tekan tombol MPG itu lagi. Nah, maka akan berpindah ke sumbu X. Nah, ini kita praktikkan. Untuk menonaktifkannya, kita tekan tombol jog. Maka perintah sumbu manual atau pulse generator akan mati. Nah, selanjutnya ini ada X machine 0. Kalau kita tekan tombol X machine 0, maka sumbu atau eretan atau pahat kita akan bergerak kembali ke posisi mesin 0. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang Z, nah kita tunggu dulu posisi mesinnya 0, baru kita tekan tombol lainnya. Selanjutnya di sini ada tombol rapid dan feed rate. Selanjutnya ini yang berwarna hijau ini adalah tombol cycle start, dan yang berwarna kuning ini adalah tombol pause. Nah, sama dengan fungsinya yang pada bagian bawah ini. Selanjutnya untuk mematikan mesin, yang pertama kita lakukan reset dulu atau berfungsi untuk refresh ya. Kita reset dulu. Nah, kemudian kita tekan tombol emergency stop. Lalu kita putar kuncinya ke arah off. Nah, itu adalah cara mematikannya secara baik dan benar. Baik, cukup sekian untuk video kita pada kali ini. Semoga Ananda dapat terbantu dan bisa mempraktikkannya. Untuk selanjutnya, diharapkan Ananda dapat mengenali bagian-bagian dari mesin bubut CNC ini serta fungsinya. Nah, untuk selanjutnya silakan Ananda praktikkan bagaimana cara menghidupkan mesin bubut CNC ini dengan penguasaan guru pembimbing terlebih dahulu. Nah, untuk video kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan data Mastercam yang telah Ananda buat ke mesin ini, lalu kita setting benda kerja, dan kita eksekusi program yang telah Ananda bikin di Mastercam.